Baik, kita teruskan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways, dan sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah ditentukan oleh sahabat super yang sudah hadir di studio. Kita lihat sama-sama. Menurut Anda, orang menjadi pelin-pelan karena hal apa? A, B, atau C? Yang memilih A, hatinya lemah dan pikirannya ruwet 60%, yang tersandra oleh ketidakjujuran 27%, dan yang maju kena, mundur kena 13%. Super sekali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jika engkau sudah berniat berubah bagi kebaikan hidupmu, berubah saja. Ringankanlah hatimu, langsung saja berubah. Sederhana nasihatnya ya. Tetapi banyak orang tidak langsung berubah. Nah, ini pelin-pelannya. Karena hatinya lemah dan pikirannya ruwet 60%. Saya ambil yang paling kecil dulu. Yang maju kena, mundur kena. Siapa yang memilih ini? Selamat malam Pak Mario. Malam. Salam super. Salam super. Saya Afnan Pak Mario dari Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik. Iya. Saya memilih yang C, maju kena, mundur kena. Karena apa Pak Mario? Karena di sini pada suatu posisi, walaupun hati kita kuat, pikiran kita banyak, tapi pada saat kita pada posisi yang seperti dicontohkan oleh Bapak tadi, pada saat ada yang pada posisi di tengah-tengah, atasan mengatakan, atasan pelin-pelan, bawahan menuntut terus dari bawah ataupun dari samping juga ada. Jadi itu kita pada posisi maju kena, mundur kena, kita sering pelin-pelan. Kita lihat yang posisi yang menguntungkan kita. Ketika kita menguntungkan, kita ikut atasan, kita ikut atasan. Tapi ketika itu menguntungkan bawahan terus menuntut kita harus ikut bawahan. Jadi itulah yang membuat biasanya orang-orang pelin-pelan, Pak Mario, menurut saya. Apakah itu sikap yang baik? Itu kalau menurut saya kurang baik, tapi itulah yang membuat kita pelin-pelan biasanya. Betul, karena ini bukan sifat kita, bukan sikap kita. Ini adalah pengamatan kita tentang orang lain. Iya, Pak Mario, karena dia terjepit antara, begitu. Nah, kita tidak memiliki. Terima kasih Pak, kita berikan tepuk tangan dulu. Coba antara rezeki yang penuh berkah dengan kesempatan kerja. Sekarang kesempatan kerja semakin sulit didapat. Ekonomi tidak terlalu mendukung. Anda ingin berhenti dari pekerjaan yang rezekinya tidak begitu berkah. Gitu? Membantu pemalsuan produk orang lain, mengimpor sesuatu secara tidak jujur, membayar petugas untuk bisa memasukkan produk-produk tertentu secara ilegal. Ini misalnya. Nah, perusahaan ini kan tidak berkah. Kita mau berhenti, tapi takut nanti tidak dapat pekerjaan lain. Ya. Nah, itu pelin-pelan atau kurang berani? Kurang berani. Sih sebetulnya disebut pelin-pelan karena kurang berani antara niatnya untuk mencari rezeki yang halal, menolak memberi makan istri dan anak dengan uang tidak halal, tapi takut Tuhan tidak memberikan rezeki di tempat lain. Sih? Inkonsisten dong. Jadi kalau gitu keberanian. Nah, kalau orang beriman seharusnya berani. Kan kalau kamu menyerahkan sesuatu yang tidak baik karena Tuhan, Tuhan mengganti. Tetapi dia tidak begitu percaya. Meskipun dia bilang dia beriman. Jadi memang sulit sekali kalau orang tidak mempunyai ketetapan. Lebih baik salah jelas sekarang daripada tidak pernah tahu betul atau salah seumur hidup. Itu ya. Super. B, yang tersandera oleh ketidakjujuran. Siapa ini? Salam super. Saya memilih B karena terkadang dalam mengambil tindakan yang baik dan benar, ada resiko yang harus kita tanggung. Karena kemungkinan besar di zaman sekarang hal yang mungkin lebih baik dan tidak benar itu tidak terlalu populer, Pak. Dan terkadang setelah gagal mungkin pertama dan kedua, walaupun masih berusaha untuk tetap dengan keyakinan akan sesuatu yang baik, tapi langkahnya mungkin semakin melambat, Pak. Itu sih dari saya. Ya. Terima kasih. Super sekali. Tangan kanan Anda tidak bisa tegas kalau tangan kiri Anda mencuri. Ya toh? Suami tidak bisa tegas kalau istrinya tidak jujur.
Kepala desa tidak bisa tegas kalau anaknya tidak jujur. Kita itu sering disandera oleh ketidakjujuran. Maka kalau Anda masih muda, hati-hati ya. Ketidakjujuran masa muda Anda bisa menyandera Anda nanti loh. Apalagi di internet. Anda pasang foto, pasang nama, lalu memaki, membenci orang. Ayo, bicara menggunakan bahasa yang kotor. Itu permanen di sana. Dan mudah sekali sekarang telah banyak orang ditolak di meja tempat dia diinterview. Nama, Facebook profile, cek langsung nggak interested. Tuh. Sebanyak sekali orang tersandera oleh keburukan yang santai dilakukannya. Perhatikan pejabat-pejabat yang tidak bisa tegas. Sangat berkuasa tapi sangat tidak mampu mencegah penghinaan orang kecil. Karena orang-orang, istilahnya raja yang tidak jujur, memberikan izin kepada pengemis untuk mengajarinya kejujuran. Seorang pengemis bisa bilang, "Raja, kamu tidak jujur, tidak baik itu ya." Ayo, bilang apa dia? Iya. Berarti apa? Kejujuran itu kekuasaannya langsung dari Tuhan. Dan orang yang tidak jujur langsung kekuasaan Tuhan dicabut darinya, apapun kedudukan dan jabatannya. Itu. Hatinya lemah, pikirannya ruwet. Nah, ini 60%, banyak sekali. Selamat malam, Pak Mario. Saya Ibu Ira dari Puri Indah. Menurut saya seseorang pelin-pelan itu dari hatinya lemah dan pikirannya ruwet, dia karena sibuk sendiri memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi berikutnya. Apabila dia mengambil keputusan yang akan diambilnya ya. Terima kasih. Super sekali. Orang-orang yang terlalu banyak tahu, biasanya tahu yang tidak perlu. Iya. Orang-orang yang terlalu banyak tahu, tahu yang tidak perlu. Satu. Orang yang terlalu banyak berpikir, memikirkan yang tidak perlu. Ayo. Orang yang sibuk tapi tetap tidak jadi orang, itu karena dia seperti naik kursi, naik kuda-kudaan itu loh. Sibuk sekali, tapi kudanya nggak kemana-mana. Iya toh? Kenapa? Naik kuda, gitu kan? Mau kemana? Di sini saja, gitu nah. Orang-orang ini berpikir antara yes dan no. Pikirannya adalah what if? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Oke. Orang jujur hanya satu kalau. Yaitu lurus. Orang tidak jujur, pikirannya rumit sekali. Karena what if. Tuh, tidak pernah jadi. Kemudian hatinya lemah. Bagaimana bisa hatinya kuat? Karena kesini ketemu tuduhan orang. Kesini dia bilang, hayo. Kamu sendiri bagaimana? Kesitu, hayo. Itu ingat nggak dulu? Kan banyak istri menyiksa suami begitu ya. Ingat gak dulu? Terus suaminya bilang iya. Nah. Jadi kalau gitu paling enak itu jadi orang lurus. Orang yang jujur, yang dikatakannya ada di hatinya, yang dilakukannya sesuai, yang dipikirkannya baik. Kenapa? Karena aku bertuhan dan Tuhanku penuntunku. Tuhan itu di belakangku menunjukkan arah, menuntunku kalau aku lemah, dan menungguku di depan untuk menaruh yang aku cari. Kita itu tidak pandai untuk menemukan. Kita itu hanya diminta jalan karena nanti Tuhan taruh sesuatu yang kita cari di depan. Tidak ada orang pandai. Nah, jadi kalau begitu orang-orang yang hatinya lemah, pikirannya kusut itu tadi, pasti karena sudah meruwetkan kehidupannya sendiri dengan tindakan baik yang tidak dilakukannya, tindakan buruk yang dianggapnya penyelamat kehidupan. Itu untuk sementara mensahabati orang-orang tidak baik. Padahal sejarah menunjukkan semua orang yang bersahabat di dalam pencurian akan dituduh oleh sahabat-sahabatnya yang dulunya sama-sama mencuri. Ya. Seharusnya kehidupan kita di Indonesia membuat kita semakin mencintai kebaikan. Semakin percaya
Tidak ada kehidupan yang baik di luar kebenaran. Itu. Cukup jelas penjelasan dari Pak Mario, dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali dengan penjelasan yang lain. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pelin-pelan penyakit. Pelin-pelan termasuk penyakit. Karena apapun yang mengurangi kualitas hidup kita, itu penyakit.